Halo semuanya, balik lagi di video praktikum jaringan komputer dengan saya Arsy. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 11, kita akan membahas tentang IP address pada Linux. Memasuki materi ini, saya akan mengajak teman-teman untuk flashback ke materi pada pertemuan 10, yaitu tentang file sharing. File sharing adalah sebuah fasilitas yang bisa membagi antara file, perangkat, dan koneksi jaringan. Oke, buat teman-teman yang masih belum mengerti tentang file sharing tersebut, teman-teman bisa tonton ulang videonya yang linknya ada di kolom deskripsi. Oke, baiklah, langsung kita ke praktikum pada pertemuan 11. IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik di setiap 8 bitnya. Tiap bit ini disebut sebagai oktet. Untuk memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh sebuah titik. Contohnya itu 192.168.1.1 dipisahkan oleh sebuah tanda titik. Terus juga tadi dikatakan ada IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal. 1, 2, 3, 4 dan dipisahkan oleh sebuah tanda titik. Contohnya seperti ini. Bila teman-teman belum memahaminya atau belum mengetahuinya. Selain IP address, di pertemuan ke-11 ini kita juga akan membahas tentang VirtualBox. Buat teman-teman yang belum mengetahuinya, virtual machine adalah media pembelajaran berupa virtualisasi yang biasanya digunakan untuk penginstalan suatu sistem operasi atau penginstalan suatu jaringan. Software yang cukup terkenal untuk virtualisasi adalah VirtualBox. Nih, berarti ini VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut juga dapat menjalankan sistem operasi lain seperti Linux di dalam sistem operasi Microsoft Windows. Contohnya ini kita lagi di Windows 10 nih. Contohnya kita berada di Windows 10, kita masuk ke VirtualBox. Di sini ada kita mau penginstalan Debian ya. Bisa kan kita di dalam sistem operasi utama, terus kita akan ke sistem operasi yang kedua. Ini langkah awal penginstalan Linux Debian, yaitu Linux yang dimana digunakan untuk kebutuhan jaringan. Jadi ini langkah awalnya kita install. Di sini kita diminta untuk memasukkan password root. Untuk teman-teman sedikit informasi saja, karena di sini kita tahapnya simulasi, jadi kita akan menggunakan password yang emang mudah diingat sama kita. Jadi
kita pakai password 12345. Sama ini juga 12345. Nah, sini kita diminta untuk memberi nama. Nah, namanya apa nih? Terserah, mau pakai nama masing-masing silahkan, atau mau pakai nama Debiannya juga silahkan. Tapi kalau aku sih pakai nama aku lah. Oke, langsung di enter. Untuk passwordnya kita samain saja ya. Oke, di sini kita disuruh memilih nih partisinya. Kita disuruh memilih mau pakai yang manual apa ya otomatis. Jadi untuk memudahkan kita pakai yang otomatis saja. Ini enter, langsung enter, lalu ketik yes. Nah, ini yang di checklist yang bagian web server sama SSH server saja. Oke, sekarang kita klik start. Oke, di sini kita diminta untuk login. Nah, teman-teman bisa langsung kita masuk ke super user dengan ketik perintah root
Lalu masukkan password yang tadi, yaitu 12345. Nah, oke. Habis itu kita masuk ke device, terus pilih network, terus pilih network setting. Nah, di adapter 1 nanti yang awalnya itu tadi di NAT, terus kita pilih ke host only adapter. Nah, terus di sini juga pilihnya allow all. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke control panel. Masuk ke network and internet. Lalu masuk ke network and sharing center. Lalu pilih change adapter setting. Dan kita cari VirtualBox host only network. Klik kanan. Lalu pilih internet protocol version 4. Tinggal double klik aja. Nah, di sini sudah diubah 192.168.10.1. Oke. Lalu sebentar. Nah, di sini untuk subnet masnya sendiri, teman-teman jika sudah memasukin alamat IP ini, teman-teman bisa langsung ketik tekan tombol enter pada keyboard. Nanti juga di sini si subnet masnya ini kita akan dapatkan secara otomatis. Lalu kita klik OK juga. Lalu ini di close. Dan kita akan memasuki di mana kita akan memasukkan IP address dengan ketik perintah nano /etc/network/interface. Teman-teman, di sini bisa lihat yang di bagian allow hotgroup kita bisa ubah menjadi auto ENP0S3. Dan di sini yang di bagian DHCP kita ubah menjadi statik, karena kita akan memasukkan alamat IP secara manual. Oke, masuk address. Kita tulis address 192.168.10.2. Lalu kita tulis network 192.168.10.0. Lalu kita tulis gateway 192.168.10.1. Lalu tulis netmask tulis 255.255.255.0. lalu tulis broadcast
Oke, 192.1.10.255. Nah, jika teman-teman merasa di sini tulisannya sudah benar dan tidak ada kesalahan, dan sudah yakin itu pasti benar, teman-teman bisa tekan Ctrl X, terus tekan Y, lalu Enter. Nah, terus kita akan ketik perintah /etc/init.d/networking spasi restart untuk merestart agar IP-nya itu berubah. Nah, kita lihat IP-nya berubah atau tidak, yaitu dengan ketik perintah IP spasi A. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian kedua di ENP0S3 untuk internetnya udah berubah 192.168.10.2. Oke, jika sudah berubah kita akan mencoba ping. Kita ping 192.168.10.2. Oke, tersambung. Nah, coba kita ping lagi ke yang tadi pas kita masuk ke kontrol panel 192.168.10.1. Oke, ini pun sudah berhasil ya. Demikianlah video pembelajaran praktikum jaringan komputer. Buat teman-teman yang masih belum memahaminya, teman-teman bisa tonton ulang videonya atau bisa bertanya langsung kepada dosen pengampu. Dadah, sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya.